peranan PSI itu adalah peranan yang mereka yang paling menikmati Orde Baru. Mereka menikmati. Tidak ada yang punya moral courage. Berarti kalau begini cara Pak Harto, apalagi anak-anak yang campur ini, apalagi monopoli ini, Lim Silong, segala macam. Enggak, kami tidak. Tidak ada. Si Dubes ini cerita ke saya. Minta Imperial Hotel. Yang simpanan yang satu tuh. Dua-dua bini, apa yang dibawa? PSI ini namanya aja gede, tapi nggak tersentuh gitu. Iya, betul. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita sudah bersama seseorang yang kita agungkan, yang kita banggakan, dan kita tinggikan satu ranting. Ya. 2 ranting mungkin. Bahkan dia satu ranting demi ranting sampai ke cabang dan pusat. Ya. Nah. Dan yang dicintai oleh rakyat. Dan para bakul-bakul soto, bakul-bakul jamu. Nah, dan rakyat ada petani nelayan dan kaum market di seluruh republik ini. Ya. Dan juga panutan para jurnalis muda. Tapi Anda yang ingin mengetahui jalan panjang kehidupannya, sekarang hanya bisa mendengar dan melihatnya di Total Politik. Ya, karena buku beliau, stok buku habis. Ya. Ludes dibeli oleh kelas menengah. Ya. Karena harganya agak mahal. Ya. Anda katro-katro yang tidak mampu pasti tidak akan bisa beli buku beliau. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, dibeli oleh oposisi opung. Karena di sana banyak rahasia-rahasia. Dulu itu kan cara strateginya kan sebelum dibeli orang kita beli dulu. Nah, coba kasih dulu cerita lu. Apa nih? Kita perkenalkan dulu tentang Kezim. Opung Panda. Opung katanya kemarin habis dari Bandung udah kayak Ariel Noah. Opung banyak diminta foto-foto sama anak-anak muda. Oh, lagi di apa? Di Ciwol, Cemplas. Kayak PVJ. Yang apa tuh? Paris Van Java. PVJ namanya itu. Oh, PPJ. Kalau PJV itu Philippe Josario Vermonte. Ya, agak animo agak kencang ya. Ya, Pong gimana, Pong? Ya, kaget aja ketemu, Papa Anda, Papa. Banyak anak muda nggak, Pong? Iya, minta foto. Anak-anak muda malah. Foto-foto gitu. Foto. Kalau tua kan di rumah kan. Boleh juga di selebritis juga. Selama ini Putra kan? Iya, Putra. Bang Putra kalau populer. Bang Putra pun udah foto sama Opung di Instagramnya kuliah kan. Bang Putra lebih pansos ke Opung ya. Di stadion aja wajah Opung ya kan. Iya, nanti di pemilu 2024 saya yakin Bang Putra butuh endorsement Opung tuh di dapil. Jadi waktu di hotel ketemu sama itu. Kenalkan diri saya, Pak Panda, apa kabar? Saya wali kota Sukabumi gitu kan. Dari mana? Dari PKS. Gitu. Wah, saya senang ikuti cerita itunya di YouTube gitu ya. Boleh kenalan kata dia. Boleh lah. Lu udah ngomong tadi Anda udah ngomong. Wali kota Sukabumi. Wali kota Sukabumi, Bos. Ya, antara lain lah waktu itu di Bandung. Ya, lu kemarin ketemu Triawan Munaf kan, Pak Triawan yang membuat logo moncong putih mata merah ini. Ya, membuat logo PD Perjuangan. Nah, dalam satu forum di acara forum ekonomi forum ekonomi bisnis untuk super rich ya. Nah, apa dia pesannya coba? Apa? Bagi Anda pebisnis. Ya, bagi Anda para pebisnis terutama Anda anak-anak muda, Anda harus mengerti politik di 2024. Ini tahun politik. Anda harus melihat yang berkawan belum tentu berkawan, yang bermusuhan belum tentu mereka bermusuhan. Salah masuk gerbong, masuk jurang Anda. Nah, itu dari gua, bukan dari Pak Triawan. Gitu. Dan untuk mengetahuinya, ikutilah Total Politik. Di sana ada orang bijak namanya Pandana Baban. Dia ngomong itu. Kira-kira begitulah. Kira-kira gitu. Ini interpretasi saya. Tapi kurang lebih begitu kalimatnya. Nuansanya begitu. Nah, tapi yang paling baru nih ya. Kemarin kita kedatangan Prof. Yusri Mahendra di sini. Ya, ini kan juga ban hitam QQ juga ini kan kawan kan. Man of all seasons juga. Dia bilang Opung gitu. Gimana Opung waktu di DPR waktu Prof jadi menteri kehakiman gimana? Ya, dia kasih pertanyaan susah-susah. Saya siapkan jawaban. Pas saya mau jawab, dia udah keluar hilang. Dia jawab gitu
di sini. Saya cuma ngutip. Meskipun beliau mengakui ada beberapa macan-macan sidang di komisi ya. Salah satunya Pak Panda. Iya, Pak Panda. Makanya saya minta kepada pimpinan komisi, pimpinan sidang untuk saya kalau ada pertanyaan langsung saya jawab. Karena biasanya kayak Pak Panda itu nanya susah, berat. Tapi setelah itu dia pergi. Kita siapin jawaban dia hilang klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu. Pertama dia memang terus terang aja pelajaran pertama yang paling sukar dilupakan seumur hidup waktu dia rapat kerja dengan Komisi 2 waktu itu. Jadi Komisi 3 belum ada hukum, Komisi 2 gabungan. Dalam itu dia bertanya, Yusril, saya minta kepada yang terhormat, yang mulia DPR, apa nggak perlu undang-undang yang kita bicarakan ini diperbarui? Langsung disergah dia sama yang paling senior Da Costa dari PDI Perjuangan. Saudara Menteri, tugas saudara di ruangan ini hanya menjawab pertanyaan. Saudara tidak punya hak mengajukan pertanyaan. Cabut omonganmu itu, pertanyaan begitu. Wow, itu kan pelajaran yang paling pertama dan mengagetkan saya. Jadi, wah gagap juga Yusril. Itu baru jadi menteri tuh. Baru jadi menteri. Kabinet Gus Dur. Iya, kabinet Gus Dur, rapat kerja. Saudara tidak berhak bertanya di ruangan ini. Hak saudara cuma satu, menjawab pertanyaan kami. Itu tugas di DPR. Waduh, itu pelajaran ini. Terus. Dan memang Yusril ini kontroversial dan mungkin bakat orang pintar ya, profesor. Banyak dia bikin gerakan-gerakan yang kemudian memancing reaksi. Jadi satu ketiga waktu rapat kerja konsultasi presiden lengkap dengan Wapres, lengkap juga ada situ waktu Yusuf Kalla dan yang lain dengan kami. Tahun berapa tuh, Pung? 2000. Presidennya siapa? SBY. Oh, SBY. SBY. Beliau Mensesnek berarti ya. Mensesnek. Jadi saya bilang, yang terhormat saudara presiden, bagaimana hubungan kita baik? Ya, pembantu saudara Yusril ini pekerjaannya hanya nyentil-nyentil DPR, kritik-kritik DPR, di mana jalannya? Saya pikir kalau nggak cocok dia jadi apa, ya udahlah diganti aja lah. Jangan digituin itu. Yusril ada. Itu yang ngomong siapa Opung ya? Aku di depan SBY. Iya. Jadi waktu break ke kamar mandi di WC, bos, jangan aku melulu yang diserang bos. Kata Yusril. Ya jangan gitulah bos. Kau juga aneh-aneh kau bilang gitu. Kau juga aneh-aneh. Gak sangka ketemu di WC. Aku gak tahu suara siapa ini. Bos, jangan aku aja lah yang diserang ketika. Jangan inilah ketika. Wah jangan gitulah. Dan memang dia enak sebagai teman. Itu terbuka apa adanya. Dan kemudian juga dan sok pintar dan memang pintar gitu loh. Pintar dan ngeluarin ilmunya gitu ya, ngeluarin. Iya. Dan kita sendiri kagum juga ada pintar. Cuma mungkin ya nasibnya mungkin seperti Zainuddin MZ gitu loh. Populer secara pribadi, tapi kalau bikin partai wassalam gitu loh. Aku khawatir. Zainuddin MZ kan saya bilang PBR ya. Iya, Kiai kenapa bikin partai? Jangan mau ikut apa partai gitu kan. Iya capek juga ke daerah-daerah aku kalau nggak bawa uang nggak bisa selesai persoalan kata Zainuddin. Iya. Dulu diamplopin sebagai kiai kan. Iya betul. Yang biasanya dapat sekarang dia yang gini. Dia nyesal loh. Wah gimana caranya aku mau keluar ya kata dia. Jadi dalam satu penerbangan. Nah kuliah popularitas kontroversial Yusril sama dia ini hampir sama. Zainuddin MZ. Apa genuine, apanya tajam, cerdas dan aktual gitu loh. Nah kan nggak mudah mimpin partai gitu loh. Malah aku tanya dulu ada yang termasuk saya ikut membesarkan lah
dari mulai junior sampai jadi orang, yaitu Hamdan Zulfa. Gimana sekarang Hamdan Zulfa? Aku bilang Pak Yusril, wah aku pun udah nggak tahu lagi di mana, kata dia. Artinya padahal itu andalan dia yang paten gitu loh. Ini baru-baru ini nih Opung ketemu sama Prof Yusril. Minggu lalu, ya seminggu lah, nggak sampai seminggu lah. Ketemu. Hamdan tuh salah satu jagoannya ini ya, PBB dulu ya. Oh iya, di awal-awal ya, iya. Pung ya. Wakil Ketua Komisi 2. Betul. Sama ngabalin ya. Sama 2004 2009 kan. Hamdan. Ngaps. Jadi Hamdan ini dulu saya rekrut mereka bikin kantor lawyer bersama Junifer Girsang. Junimar ya. Junifer. Oh. Jadi Kakaknya. Junifer, Hamdan, terus Paul Takutajulu, terus Yunidar, terus kemudian Tati, 5 di Kaligis. Oh, Oce Kaligis. Terus aku bilang, ngapain kalian kerja di tempat Kaligis? Kaligis aja minta tolong sama aku. Mau ketemu Jaksa Agung, mau ketemu Kapolri, mau ketemu ini minta tolong aku. Kenapa kita nggak bikin kantor sendiri aja? Prof Otto, ini gara-garanya Prof Otto ditinggal banyak orang ya. Data Kaligis, waduh Pan, jangan banyak begitu dibajak dong. Oh sebelum era startup nih Opung udah bajak-membajak dulu ya. Iya. Jadi bikin kantor lagi dari Cempaka Putih. Disitulah berkembang Hamdan. Sama Junifer, berkembanglah mereka. Itu tahun berapa? Kisaran 90-an Opung? Awal 90-an. Masih aktivis ini ya, aktivis ya pergerakan juga ya, baru lulu ini ya. Iya. Lawyer muda ya. Mereka juga itu ada kumpulannya Persatuan Mahasiswa Hukum dulu ada. Permahi. Kayak model-model gitu lah. Bukan Permahi apa ya? Nah, kemudian dia masuk PBB, bergabung sama Yusril. Zulfan. Hamdan. Zulfan. Dia tinggalkanlah dunia itu Lawyer. Dia gitu. Nah sekarang sudah sempat dia jadi ketua MK. Iya. Ya. Sempat dia ketua MK kan. Waktu 2014 kan. Udah itu balik lagi dia jadi lawyer lagi. Ya, dan menurut Opung ya dia deserve ya dengan kepintaran dan pengalaman dan kecerdasan beliau deserve sampai posisi ketua MK tuh layak tuh. Layak lah, pintar orangnya, pintar. Sama dengan Junifer sekarang di dunia lawyer kan, iya kan, bangsa ini. Jadi dulu aku drill mereka itu. Gimana drillnya itu, Pung? Orang ya drill apalah, kuasai ini, pelajari ini apa. Ku kenalkan dia dengan Kapolda, ku bawa dia ke Jaksa Agung, ku bawa ke ini. Ku buka lah semua jaringan-jaringan yang membuat mereka itu eksis ini. Dan aku senangnya mereka mau belajar. Ambil kursus ini, ambil kursus itu, ambil apa itu. Jadi aku nggak heran lihat kantor Junifer ini sekarang besar ya. Hamdan juga ini. Nah, ketemu mereka quote unquote murid-murid Opung ini di parlemen sesama anggota DPR itu gimana, Pung? Apa kompartmennya kan inilah junior Opung. Senang lah. Lihat Hamdan jadi wakil ketua, boleh juga ini anak pikir gua gitu. Dan kemudian kan dia dari Bulan Bintang, ya kan? Dari Bulan Bintang kan. Kita dari PDI, kita membuktikan persahabatan itu ada gitu loh. Walaupun di sana Bulan Bintang yang termasuk die hard di dalam apa, ya kan? Neo Masyumi lah dia. Iya, dengan PDI gitu bisa bersahabat gitu. Itu. Nah dulu kan waktu ini kembali ke DPR dan Bulan Bintang ini dulu kan Prof Yusril 99 juga namanya masuk kan sebagai salah satu calon presiden. Karena ada 3 kandidat calon presiden itu di hari pemilihan tuh, Pung ya. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Yusril Iza Mahendra. Dan di detik-detik terakhir sebelum pemilihan kalau tidak salah Prof Yusril mengundurkan diri. Dan ini yang kemudian membuat poros tengah semakin sulit dan sulit ini yang Madura deh. Dan akhirnya Bu Mega harus merelakan jabatan presiden di situ. Gimana cerita, Pung? Kalau kulihat itu Yusril juga move politiknya aja kalau kulihat. Bahwa dia nggak serius juga menjadi calon presiden. Kalau kulihat ya. Kalau artinya terukur kalau tingkat keseriusan tuh ada di belakang dia mendukung. Nah itu gimana? Di luar itu ini enggak. PBB aja ya. Lebih soloran dia. Gitu. Waktu itu kan bebas, nggak ada threshold, nggak ada segala macam kan. Tapi mencuri perhatian publik tuh waktu itu. Iya.
dan dia menjadi perhatian kan. Jadi artinya bisa mempunyai efek ganda lah. Artinya yang kalangan yang mendukung Gus Dur makin terkonsolidasi, ya kan? Ya kalaupun dikatakan dari kalangan politikus Islam makin terkonsolidasi. Gerakan dia itu Pak boleh lah gerakan untuk memprovok menjadi ini. Habis itu dia mundur, ya kan kayak elegan gitu loh. Iya. Ya permainan dia lah. Tapi iya, kemarin Prof Yusril juga cerita banyak ya bagaimana dia membantu pemerintahan Pak Harto gitu sebagai speech writer, membantu Pak Budiono di Setnek segala macam. Artinya kan sebenarnya Pak Yusril itu kan identiknya adalah bagian dari epicentrum kekuasaan Orde Baru ini kan, Pung. Tapi kemudian beliau bisa cepat bertransformasi juga sebagai salah satu tokoh dan motor reformasi gitu kan. Opung melihatnya gimana transformasi Enggak, kalau politisi yang kalau seperti aku Pak lihat Yusril. dulu dia sama di Seknek itu, terutama sama siapa itu? Budiono, Bukan Murdiono. Bambang Kesowo. Bambang Kesowo. Ya dia dipakai sebagai profesional, bukan politician gitu loh. Artinya dia pintar, dia punya analisa, dia punya ini kasih honor, ya kan, bikin itu. Jadi tidak bisa dikatakan dia bahagian daripada Orde Baru. Kalau Bambang Kesowo emang birokrat. Iya, birokrat. Jadi tidak bisa kita klaim dia sebagai itu. Dia orang profesional yang menyiapkan konsep-konsep pidato dan sebagainya. Dan kemudian dia digaji, dikasih honor, ya udah. Dan dia juga tidak terlampau tersandera dengan image itu ya. Dengan Orde Baru gitu loh. Itu kalau kesan aku. Ya, bagusnya juga jadi orang belakang layar ini ya Ria. Jadi nggak terlalu sulit untuk bertransformasi ini ya Opung ya. Okay. Nah ini tadi kembali ke sidang nggak? Kita tadi juga menyinggung kan soal Prof Yusril kan pikirannya soal Neo Masumi gitu ya. Membangkitkan kembali Neo Masumi. Membangkitkan Masyumi kembali gitu. Nah di belakang ini kan PSI nih Opung kan, sosialis. Jagoan PSI lah ya kan. Nah Partai Sosialis nih. Agus Salim, ada Pak Syahrir, ada Pak Sujatmoko, ada Pak Sumitro Jayadikusumo. Ini kan di berbagai macam era kemarin juga sempat kita singgung sama Prof Yusril bahwa yang menghasilkan teknokrat ya itu banyak kan dari sini gitu, dari Masyumi kalau enggak ex-PSI gitu. Dari yang PSI. Sekolah dan pendidikan barat gitu ya. Pendidikan barat gitu. Nah, Opung gimana sih melihatnya peran orang-orang ini ketika masuk di era reformasi awal-awal itu? Orang-orang ini memberikan warna seperti apa di dalam politik kita? Enggak, biar clear dulu, transparan ya. Bahwa selama pemerintahan Soeharto, apa yang dinamakan itu mafia Berkeley dan kemudian juga kader-kader PSI dan sebagainya, mereka itu berkompromi melacur dengan rezim militer. Gitu loh. Jadi waktu saya pernah tanya Emil Salim waktu jadi ganti Franseda, ada konflik daripada Dirjen Perhubungan Laut, Sumpono Bayuaji, Dirjen Perhubungan Udara, dari Angkatan Udara itu siapa, si ini. Aku tanya Emil Salim, waktu dia tinggal di Senopati di rumah dinasnya, aku wartawan. Pak Emil, ini bagaimana nih pengaturan pelabuhan, pengaturan ini semua dengan cara ini? Tahu jawaban Emil Salim? Saya nggak mau terlibat konflik interest. Gitu loh. Artinya sama itu pernah terjadi di buku saya ceritakan tuh. Wijoyo, CS, termasuk Mitro dan segala macam, termasuk orang-orang PSI ini, ya mereka mengadu ke Sultan Hamengkubuwono. Wapres ya. Ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan perbaikan, renovasi daripada ekonomi dan sebagainya itu diintervensi militer.
Ya, Oh mereka mengeluh nih karena diintervensi oleh iya, militer. Siapa waktu itu militer? Sujono, Opsus. Ya, enggak, ada Jenderal Suryo yang terkenal, Sujono Humardani, ada siapa sih? Ali Murtopo, ada siapa? Ini cerita Sultan ke saya. Dia sampaikan itu Pak Harto, gitu loh. Nah, Pak Harto kemudian mengatakan sudah konsentrasi lah pengobatan matamu. Dia mau ke Amerika, Sultan. Nanti saya atasin itu, gitu loh. Oke. Selesai Sultan berobat di Amerika, dia pulang. Dia tanya Wijoyo, udah gimana? Karena dia belum ketemu Pak Harto. Udah gimana? Yang saya udah, Pak Harto janjikan ke saya, kalian akan disolusi dengan militer segala macam. Wijoyo cerita, mereka hanya diundang ke Tapos, semua memang lengkap jenderal-jenderal situ, dan mereka cerita soal kerbau, soal sapi, soal bagaimana bikin pupuk, kotoran kerbau. Ada memang di TV, ada memang di apa, itu cerita. Jadi tidak ada menceritakan mana substansinya, enggak. Nggak ada bahas permasalahan itu pokoknya. Enggak ada. Cuma dipanggil iya gitu. Nah yang konyolnya, cerita Sultan, dia kan sudah punya background dari Wijoyo. Dia ketemu Pak Harto di Cendana. Oh pengobatan, sekali laporin hasil pengobatan mata dan sebagainya. Terus dia tanya Pak Harto mengenai laporan dia, permintaan dia atas laporannya Wijoyo. Oh sudah beres semua. Saya sudah kumpul mereka di Tapos. Saya sudah pertemukan. Saya sudah ini. Padahal tak ada. Dan dia udah dapat laporan itu dari Wijoyo. Wijoyo gitu loh. Nah yang saya apakan ilustrasi ini, saya ingatkan kembali ilustrasi ini. Jadi peranan PSI itu adalah peranan yang mereka yang paling menikmati Orde Baru. Mereka menikmati. Tidak ada yang punya moral courage. Berarti kalau begini cara Pak Harto, apalagi anak-anak yang campur ini, apalagi monopoli ini, Lim Silong, segala macam. Enggak, kami tidak. Tidak ada. Ali Wardana ke, Wijoyo Niti Sastro ke, Emil Salim ke, Franseda ke, Subroto ke. Kagak pernah kita dengar. Mereka tuh bagian dari transformasi PSI. Lo iya dong, malah itu orang-orang PSI. Tokoh-tokoh PSI ya. Artinya selama kurun waktu 32 tahun itu mereka nikmati kekuasaan itu. Dan tetap ada di bagian dari Orde Baru. Iya dong, mereka nikmati gitu loh. Tidak ada mereka punya moral courage. Pak Harto, kalau Pak Harto masih begini, masih apakah cara-cara begini, sehingga ekonomi jadi apa, monopoli apa tepung terigu diambil siapa, ini di ini bisa kami berhenti. Ada. Padahal kan basisnya pemikiran kritis kan, harusnya kritiknya. Iya. Saya jadi waktu saya ke Jepang, saya ketemu Dubes di Jepang. Waktu itu Byogo, Gubernur DKI. Ya, sebelum gubernur dia Dubes. Dia cerita sama saya, kau wartawan muda kau tulis dulu. Ada menteri di sini, simpanannya pun dibawa. Susah saya ambil hotelnya. Yang satu mau hotel kelas 1, satu hotel kelas 1 gitu ya. Tahu usah aku sebut namanya siapa itu, ya termasuk orang PSI gitu loh. Gitu loh. PSI emang. Jadi si Dubes ini cerita ke saya. Minta Imperial Hotel. Yang simpanan yang satu tuh ini. Dua-dua bini apa yang dibawa gitu loh. Bung, non sewu. Tapi masalah begini bukannya semua ideologi punya problem ya agak mirip. Bukan ngerepotin negara maksudnya. Bukan soal ideologi, bukan. Saya hanya bikin colorful aja. Iya, ini ngerepotin negara nih. Iya, bagaimana colorful gitu loh, mereka nikmati. Jadi nikmati Orde Baru. Janganlah ada orang PSI kemudian mengklaim bahwa mereka itu mempunyai peranannya begitu besar, mengapakan ini begini, enggak juga lah. Nggak usah dibohong-bohongi lah gitu loh. Bukankah tokoh-tokoh PSI mungkin generasi ini kan mungkin generasi pertama, ada generasi kedua gitu misalnya, itu juga menjadi bagian penting dari perlawanan selama Orde Baru kan. Banyak aktivis-aktivis yang mungkin secara ideologis generasi keduanya itu juga membuat Forde, membuat perlawanan-perlawanan dan dipenjara juga selama Orde Baru. Itu bukankah juga? Ya nggak tahu ya, karena begini, ini kan terus terang aja
partai siluman juga, dalam arti kata gak pernah jelas gitu loh. Cuma mulut ke mulut PSI itu, PSI Iya, isu kapan ya. pernah ketemu, kapan ketemu konferensi, kapan kayak OTB organisasi tanpa bentuk gitu loh. Kongres kapan Iya. gitu. yang mana generasi mudanya gitu loh. Siapa ininya? Nah gimana sih mengidentifikasi mereka tuh gimana sih Pung? Iya. Ya kan PSI kan sejak dibubarkan Bung Karno tidak pernah didirikan lagi kan setelah itu kan. Bahkan ya Opung bilang mereka menikmati Orde Baru tapi organisasinya nggak pernah dilahirkan kembali. Iya makanya gimana mengidentifikasi mereka dan Ya orang-orang itu kan dan- ketahuan dari pergaulan mereka yang dulu yang populer itu Sujatmoko, yang dibilang Koko, ya kan. Terus apa tuh Profesor Sumitro. Kemudian siapa lagi? Ada beberapa tokoh-tokoh. Kemudian ada second layer, lapisan kedua, ketiga. Itu siapa aja Yaitu tuh, misalnya? apanya? Yang Big names lah. Enggak terlampau inilah. Kalau Pak Emil itu pertama ya. Ya, mereka di level pertama. Malah sebelum itu lagi ya masa Sahrir segala macam. Ya kan ada sebut misalnya aktivis bos aktivis gitu misalnya kayak Raman Toleng itu dianggap juga salah satu Ada yang mengklaim, wajah. iya seperti ada yang mengklaim dirinya, Ciil, Syahrir gitu iya kayak gitu. Tapi Narsilam. OTB gimana sih gitu? Organisasi tanpa bentuk gitu loh. Ya Marsilam siapa merasa ini, tapi kita nggak merasa mereka itu artinya menjadi orang yang diuber-uber pada waktu itu, nggak juga. masuk penjara Bu. 74 Marsil 74 masuk penjara. Oh iya, Ciil itu masuk penjara. bukan itu waktu Raman Toleng juga. oh, itu malari. Iya maksudku kan mereka melawan juga, Iya. bukan menjadi penikmat Orde Baru juga seperti Opung bukan katakan. mereka yang di atasnya maksud Oh, aku yang menteri first layer, ya. Ada juga mereka itu yang melakukan perlawanan, ada juga yang ini. Ya juga mereka kan Opung bilang tadi OTB ini. tanpa bentuk belum tentu yang di atas akur sama yang di bawah juga kan. Kalau enak-enak nih belum tentu juga kan. Namanya OTB. Jadi seperti tadi kau bilang Marsilam atau siapa atau sini, apa yang mengapkan mereka menjadi itu PSI, terkecuali digambarkan seperti orang PSI gitu loh. Jadi nggak jelas. Pakai kemeja putih. Iya. Mitologinya kan gitu ya, apa Kemeja jadi apa, putih kan. iya. Tapi Apa yang cerita rakyat namanya itu apa? Folklore. Folklore-nya kan tapi gitu. kita indikatornya aja ini bukan fitnah, bukan juga suuzon, bukan juga ini. Pernah nggak kita dengar ada intelektual yang mereka itu melakukan satu protes atau ketidaksetujuan dengan Pak Harto mundur? Nggak ada. Di perpustakaan kita nggak ada. Bahkan kayak Prof Mitro pernah berbesanan sama Pak Harto ya. Nggak ada. Nggak ada. Iya juga. Kalau kita mah nggak ada. Ya dan mereka ya bener kan kalau dalam banyak buku gitu mereka terpaksa ya kita ini Menko tapi ya ngatur tentara atau mungkin ketika Habibie mulai rising ya kita dipengaruhi presiden begitu dipengaruhi oleh Habibinomics gitu kan Yeah. kita sehingga kurang pengaruh. Ah gitu-gitu Pung. Jadi internal struggle aja gitu Pung ya di tengah-tengah Orde Baru. Dulu ada penulis terkenal orang keduanya Mokhtar Lubis, Enggak Baudin di Indonesia Raya. Itu sangat halus dan populer dulu tulisan dia mengenai pelacuran intelektual. Sebenarnya itu otokritik dia terhadap orang-orang PSI. Dia pun PSI ya. Iya. Dia orang tangan kanannya Mokhtar Lubis di Indonesia Raya. Wah, aku paling kagum itu tulisan dia itu. Siapa namanya? Enggak Baudin. Hah? Enggak bau. Enggak Baudin kalau nggak salah ya, Enggak Baudin. Dia wakil pemimpin redaksinya di apa? Di Indonesia Raya. Gitu loh. Itu tulisan-tulisan dia betul-betul apa ya? Memang Tajam ya. Tajam gitu. Tanpa menyebut siapa. Jadi sukar untuk diberedar siaran kok segala macam gitu. Nah, Mokhtar dan Indonesia Raya itu lebih kuat warna PSI-nya. Saya begini ya, saya nggak tahu, saya belajar ya Pak. PSI ini namanya aja gede, tapi nggak tersentuh gitu. Iya loh. betul. Apa Ada istilah speaker apa Bu. namanya apa itu
citra Iya, gambarannya. speakernya kencang, speaker. Yang mulia Iya. Duta Besar Fajrul Rahman pun mengaku PSI Iya, ya. yang pegang mic cuma satu orang kan, tapi speakernya kencang kan. Iya. Nah, itu mitosnya kayak begitu ya. Iya betul. Jadi seakan-akan wah PSI gitu ya. Pengalaman aku ya, dari pengalaman aku bersentuhan dengan pusat-pusat kekuasaan atau permainan-permainan apa, itu mereka lebih banyak diimajinasikan gitu loh. Nah kembali ke tadi yang saya bilang, indikatornya sederhana aja. Ada nggak kemudian menyatakan protes atau berhenti karena apa? Nggak ada. Nggak ada pernah kita dengar. Saya sebagai wartawan nggak pernah dengar itu ada. Ya. Ada yang tidak disukai Pak Harto disingkirkan. Misalnya. Itu lo ya katakanlah Mitro, Jenderal, ya kan, Jenderal Sumitro, kemudian pada saatnya kemudian juga Ali Murtopo, kemudian juga ada Beni, ada John Haro dari P3 dulu, ya kan, adalah beberapa yang Denny Harjanto dari PDI yang nggak disukai oleh Pak Harto gitu loh. Jadi bukan yang dalam kekuasaannya kemudian mundur karena protes, ya itu nggak ada. padahal ideologinya mestinya begitu ya. Iya dong. Kalau ya, nah perbedaannya dengan kelompok yang lain gitu, misalnya dua entitas yang lain lah, misalnya kelompok Soekarnois dan mungkin Masyumi. Nah kalau kelompok Soekarnois dengan sistematis sudah dilumpuhkan. Di Orde Baru. Di Orde Baru sudah sistematis itu. Political strugglingnya gimana Pung dulu waktu kan? Kalau PSI kan kemudian melebur tadi kalau kata Opung gak ada ya. Bukan lebur, melacur. Gua gak berani buat Iya. Iya. Kalau Kena bulan nanti kita kan, lu tahu kan. Opung yang ngomong. kalau dari yang Soekarnois ya mereka melakukan betul-betul ya gerakan di bawah tanah, konsolidasi ini dan sebagainya. Mereka melihat simbolnya ada PDI, ada Megawati, didukunglah ke situ. Ada leader. Akumulasilah ke situ. Itu aja. Karena Soekarno ini kan gerakan massa ya Opung ya, beda sama PSI yang bisa tanpa bentuk karena dia intelektual movement karena Dan mungkin menguasai media, menguasai opini, kartel opini publiknya mungkin lebih kuat di situ ya. Kalau Soekarnois kan memang mobilisasi ini ya. Masa, ya. Nah, pertanyaannya gini Opung. Ya. Ini kan Opung kan panjang bergaul dengan berbagai macam spektrum ini. Gimana cara bedainnya nih? Geng PSI ini dengan Parkindo misalnya. Yang Partai Katolik apa? Ya, Partai Katolik, Partai Kristen, Partai Iya kan itu kan satu geng sama ini ya, Partai Katolik sama geng sama PSI kan sama-sama anti PKI dulu kan. Dan sama-sama berbeda dengan Masyumi. Ya, dan kemudian Benny Murdani juga ikut mendirikan CSIS bersama orang-orang yang ada di Partai Katolik ini gitu kan. Dan kemudian gitu. Gimana, Bung? Yang menjadi pertanyaan? Ya, ini gimana mengidentifikasi peran-perannya masing-masing? Kalau PSI kan tadi Opung udah jelaskan, apa sama aja gitu? Sebenarnya kalau identifikasinya waktu itu siapa yang setuju dengan Soeharto, siapa yang kompromi dengan Soeharto, siapa yang bisa bekerja dengan Soeharto, dan kemudian siapa lawan Soeharto. Gitu loh. Di situ aja bisa dilihat, ya kan? Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa ada yang seharusnya mereka mempunyai kemampuan baik intelektual dan dibutuhkan oleh Soeharto, mereka malah nggengge sama Soeharto gitu loh. Padahal mereka punya privilege untuk melawan ya, secara kepintaran dan secara ide gagasan gitu ya. Itu tidak terjadi. Itu nggak terjadi gitu loh. Ya bisa bayangkan begitu hebatnya dulu Pertamina kita. Bayangkan tuh begitu. Ibarat kata dulu ada di kalangan kita wartawan segala macam. Kalau ada helikopter jatuhin kertas itu pasti di atap Pertamina. Waktu itu baru dibangun Convention Hall, Hotel Hilton. Tapi ada orang ngomong gini juga Pung. Opung bilang betapa hebatnya Pertamina kita. Ada orang juga bilang zaman dulu betapa korupnya Pertamina kita. Loh, iya, ya itu yang saya katakan tadi. Di mana PSI waktu itu? Di mana intelektual pada waktu itu? Melihat kezaliman gitu ya. Pak Harto kalau begini Musutowo gak bisa dikendalikan, kami berhenti.
Subroto itu ini ya. Ada nggak? Maka itu nggak usah kita nipu rakyat gitu. Ada nggak? Malah ada pelacuran. Dia nikmatin itu. Ada villanya di puncak sudah. Bisa bawa bini gelapnya keluar. Ya kan? Kemudian dapat tempat di Menteng atau di Kebayoran. Apa? Nggak ada. Loh itu tragedi, itu ironi, bukan fitnah ini. Iya. Ini fakta. Ada nggak pernah kita dengar dari jajaran Berkeley Mafia ini kemudian bilang ke Pak Harto, kami tidak bisa terima cara Budi Haji dengan bulognya ini, dengan Bustani Larifin. Kami lihat dengan cara Ibnu Sutowo mengapa kami nggak bisa terima ini begini. Kami nggak bisa terima di monopoli cengkeh, diapakan begini. Betul. Ada nggak? Betul. Termasuk Opung soal ini ya. Proyek N250-nya Pak Habibie yang sebenarnya bertentangan dengan model-model ekonomi mereka yang harusnya secara gradual. Ya sekarang nih ekonomi mereka kan harusnya smelterisasi setelah tambang dan hasil kebun diprosesi pertanian, habis itu cangkul segala macam bukan gitu. lompat ke langsung ke pesawat gitu. Kapal PT PAL kalau itu kan kita bikin kapal. Dan itu mereka sedang mekar-mekarnya di dalam. Jadi padahal kan waktu Budiono Menteri Keuangan, saya diminta Megawati untuk ngomong ke dia bahwa polisi kebijakan dia itu masih banyak dipengaruhi oleh Wijoyo, Niti Sastro sama Ali Wardana. Jadi walaupun tidak berkuasa lagi Wijoyo sama Ali Sastro, dia di lantai 5 di gedung keuangan itu masih punya kamar spesifik. Prof Wijoyo dan Prof Ali Wardana. Wah waktu itu Budiono bilang ke saya, wah kalau saya diperingatkan begini, ditegur begini, itu guru saya, lebih bagus saya berhenti jadi Menteri Keuangan. Aku laporkanlah ke Mega, sekitar 2004 lah. Opung mengingatkan Pak Budiono. Disuruh Mega. Supaya jangan dia hanya berorientasi ke Wijoyo sama Ali Wardana, gitu loh. Ini dua ini kan warisan Soeharto nih. Otak ekonomi apanya? The Giant ya. The Giant of Economic. Datang Budiono. Thinkernya. Budiono kan masih ada, masih hidup, ya kan? Dia masih ingat itu pertemuan saya itu. Saya sampaikan ke dia, Mas, saya datang ditugas Ibu, gitu loh. Supaya jangan terlampau ini dengan dua pejabat itu. Bukan mereka kan nggak pejabat lagi, mereka nggak ini lagi. Dua penasihat itu. Tetapi punya kamar khusus. Ngeri juga ya. Ini, Presiden tahu. Justru karena tahu maka aku disuruh. Gitu loh. Jadi sayang lah Berkeley jam apanya segala macam itu tidak diapakan kepada kepentingan rakyat yang lebih tapi lebih kepentingan kepada survivalnya mereka. Jadi kalau katakan tadi siapa Rahman Toleng, dia Mas Ilham, dia ini segala macam itu bagian kegenitan dari mereka internal aja. Nggak ada yang signifikan gitu loh. Nggak terlalu signifikan banget gitu. Iya kan? Mari Muhammad yang kemudian dirjen Dirjen Pajak Dirjen Pajak dia pernah bertindak tegas dan sampai kemudian mensegel anaknya Pak Harto karena menunggak pajak dan segala macam. Kemudian Pak Harto merasa tersinggung dan segala macam, ditegur, nggak ada juga perlawanan Mari. Jadi Menteri Keuangan pula. Iya kan? Mari itu masuk dalam geng itu? Oh iya, dalam geng itu dong. Ini Kementerian Keuangan, Bos. Wijoyo Boy juga ya berarti ya. Gitu loh. Nah, zaman Bu Mega itu kan yang menarik nih, ada satu sosok juga yang kemudian kalau tadi misalnya kita tahu secara resmi ketika Presiden Gus Dur jadi presiden, itu ada kayak semacam dewan ekonominya, ketuanya Profesor Wijoyo, sekretarisnya Bu Sri Mulyani waktu itu. Saya nggak tahu seberapa lama dan seberapa berpengaruh itu, tapi Bang Rizal beberapa kali juga ngomong, Rizal Ramli, teman Opung. Tapi kan kemudian kita tahu di pemerintahan Bu Mega ada sosok Franseda waktu itu. Menteri Keuangan di awal Orde Baru juga, dan Menteri Bung Karno Menteri juga. Bung Karno ya. Franseda ini ya menjadi jembatan juga nih kan antara. Jadi Opung melihat gimana nih kan ada sosok Franseda juga nih. Jadi variabel ini gimana? Franseda itu
ketokohannya yang menonjol dan kemudian berperan, dia sebagai fenomena tokoh daripada Partai Katolik. Ya. Gitu loh. Jadi tidak melihat dengan latar belakang apanya itu. Jadi dia, dan memang di dalam PDI dia aktif. Ikut di rapat, ikut di apa, ikut menentukan segala macam. Jadi beda gitu loh. Jadi kehadiran dia itu memang sebagai orang partai. Oh. Sekaligus jadi penasehatnya Presiden Megawati. Iyalah, dia ya bukan dia aja, ada juga beberapa orang, ada Kwi Kiangi, ada dia, ada siapa, para intelektual. Tapi Pak Frans ini kan juga orang yang dipakai Bung Karno dan juga dipakai Pak Harto. Pak Frans Seda ini kan menteri di akhir Bung Karno sampai Bu Mega kan. Sampai ya, tuh kemudian di awal Pak Harto, kabinet pertamanya Pak Harto, Pak Frans juga malah Menteri Keuangan, ya kan? Iya. Dan itu nggak saya baikkan. Ini kan tadi kita melihat satu kelompok yang kalau Soekarno dibilang PSI gitu kan. Kalau Frans Seda kan pribadi, dia latar belakang dan dia Partai Katolik. Iya, itu yang saya tanya tadi, Opung. Partai Katolik ini kan ada Yusuf Wanandi juga berkawan sama Benny Murdani. Harican, Yusuf, bikin CSIS, kemudian Manunggaling juga dengan Orde Baru dengan versi lainnya. Versi lain. Berarti ini beda barang sama PSI ini berarti ya. Ada Pak Ali Murtopo, ada Benny Murdani yang kemudian menjadi jadi kalau kekuatan juga kan. Kalau istilahnya Sabam Sirait, dia tokoh Parkindo, sekjen Parkindo, terus kalau ada joke dia patah di pemeo dia terhadap tadi siapa, Limbian Kun, Limbian Ki, Yusuf Wanandi, Frans Seda. Waduh, kalau main politik pekerjaan kita hanya membersihkan kotorannya Partai Katolik aja gitu. itu gaya Sabam. Jokesnya gitu. Gaya Sabam gitu loh. Parkindo kurang mendapat tempat ya waktu itu ya. Iya, dan mereka kolaborasi dengan militer lebih jago. Katolik. Oh iya, betul. Karena di tentara Benny geng Katoliknya juga di tentara juga. Ali Murtopo, Sujono Umardani ya, Bung ya. Nah, ini di situ masuknya ya. Jadi kesamaan platform Katolik di tentara dan di Partai Katolik ketemunya di situ. Kalau di PSI ini ketemunya dengan ini apa namanya, ekonom teknokrat, backboardnya Pak Harto satu lagi. Jadi ada dua dulu yang sangat kuat ini ya. Ada dua dulu yang sangat berpengaruh, yang dari Katolik itu kakak beradik, Limbian Kun, Limbian Ki, Yusuf Wanandi sama Sofyan. Yang terakhir ini masih dipakai JK ini. Iya, Sofyan. Gitu loh. Dua ini sangat bukan main ini. Iya. Kalau Tanah Abang tempatnya Ali Murtopo paling menentukan ini. Tanah Abang 3. Yang mereka ini gitu loh. Nah itu tidak ada di Parkindo. Peran-peran begitu nggak ada gitu loh. Oke. Peran begitunya apa perannya? Artinya maksudnya berkolaborasi dengan tentara, dengan kekuasaan, ikut di CSIS atau apa. Lebih dekat dengan kelompok barisan Soekarno, Soekarnois lah ya. Lebih nyaman karena sama-sama orang yang kemudian melawan dan tersingkir lah di Orde Baru di itu. Parkindo ya. Iya, Parkindo. Sementara Partai Katolik bisa kolaborator bisa karena platform Katolik tadi ketemu dengan tentara. Kalau PSI ketemu dengan teknokrat yang dua-duanya menjadi backbone Orde Baru gitu. Meskipun Partai Katolik pada akhirnya secara resmi juga berfusi menjadi PDI kan tahun 73 ya, Pung ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan Ari yang pernah ditanya Prof Yusril, mungkin relevan juga ditanya ke Opung. Kita tahu kan orang-orang atau partai atau ormas atau media yang dibubarkan oleh Soekarno, yang menjadi musuh Soekarno, kemudian kebanyakan menjadi temannya Soeharto, dipakai oleh Soeharto. Nah, kita lihat misalnya dua partai, ada PSI dan Masyumi, dua partai yang dibubarkan oleh Soekarno. Tapi kita lihat tadi Opung membold bagaimana PSI bisa langsung melebur dengan menjadi bagian penting gitu dari pemerintahan. Kalau saya nggak mau pakai kata melacur tapi melayani mungkin ya. Melebur kalau melebur dengan Harto punya ini. Nah, Masyumi gimana, Pung? Harto bagaimana kan ini dua-dua yang musuh Soekarno nih. Harusnya musuh you kan menjadi teman A gitu misalnya kan logikanya. Artinya dulu Masyumi ini kan dibubarkan waktu DITI, malah Masyumi mengambil peran ikut memberantas DITI, gitu.
dalam masalah PRRI Permesta itu yang tidak bisa dimaafkan Soekarno. Keterlibatan Masyumi Diduga dan PSI, sampai dan hari ini kan itu, diduga. Masyumi dan PSI. Kan Pak Natsir masuk penjara tanpa pengadilan kan? Om? Iya. Diduga kan. Ya, itulah alasan waktu itu Masyumi dibubarkan gitu loh. Tetapi itu yang kalau lihat daripada hubungan pribadi dan sebagainya, tokoh-tokoh Masyumi ini dengan Soekarno hubungan pribadinya dekat baik, juga iya, gitu loh. Yang Buya Hamka yang itu kan. Iya, dekat sekali. Dan malah kalau tinggal di Sriwijaya Ibu Fatmawati, di dekat situ juga Hamka, di dekat situ juga masjid yang di itu Kebayoran Baru, dan dekat situ juga ada apa gitu loh, artinya seperti daerah kompleks daripada itu gitu. Sebenarnya dekat sekali gitu loh. Kalau kita mau ingatkan kembali hubungan-hubungan itu. Satu, yang kemudian juga uniknya konflik di kita ini tidak konflik politik, tapi tidak sampai ke dendam, ke pembalasan yang sadik, ke apa gitu loh. Bisa tanda kutip berdamai, gitu loh. Saya pikir juga itu dialami. Saya kan nggak heran itu si Yusril waktu laporan dia ketua PBB jadi Bali orang Hindu, ketua yang PBB yang pidato waktu ada presiden ya, ketua PBB di Papua orang Kristen dan sebagainya, itu artinya begitu cairnya, begitu tidak sefanatik, wah haram jangan ada orang Kristen di partai kita, nggak begitu. Itu style Masyumi, moderat ya mereka bersahabat itu. Jadi kembali lagi tadi kalau kita lihat konfigurasi dan relevansinya terhadap perkembangan partai ini, itu partai itu bersyukur kita di Indonesia ini tidak menjadi satu organisasi yang begitu fanatik, gitu loh. Malah membangun ide nasionalisme kita lewat partai kan awalnya penelitiannya Pak Lido. Iya, jadi bukan di Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Dan kemudian juga konfliknya itu tidak menjadi antagonis. Iya. Gara-gara Biasa aja ya. Iya. Gara-gara partai inilah orang kenal Indonesia dulu kan. Iya. Di mana penelitian Simalungun ya? Dili ya. Di Dili kalau nggak salah. Enggak di Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara.